Kisah berawal dari gadis kecil bernama Sahida yang tak bisa berbicara. Saat asik bermain, ayahnya menyuruhnya untuk pulang karena hari sudah mulai gelap. Di perjalanan pulang, ia terus berlari dengan roda mainannya, hingga dirinya pun terjatuh dari sebuah tebing. Ibu Sahida bertanya kepada suaminya, "Kemana Sahida?" Ayahnya terkejut, bukankah Sahida harusnya sudah pulang? Hari sudah mulai gelap, Sahida masih saja belum pulang. Orang tua Sahida meminta tolong kepada warga mencari anaknya. Tak lama kemudian, warga menemukan Sahida tersangkut di ranting pohon sebuah tebing. Setelah kejadian itu, warga menyarankan ke orang tua Sahida agar ia dibawa untuk berobat ke suatu negara yang ahli dalam penyakit Sahida. Dari hasil menjual domba, Sahida akhirnya melakukan perjalanan untuk berobat. Saat di perjalanan, kereta berhenti karena sedang ada sedikit perbaikan. Saat ibunya tertidur, Sahida terbangun mendengar suara teriakan domba kecil yang jatuh di sebuah lubang. Kasihan melihat domba kecil itu, Sahida akhirnya turun dari kereta dan membantu domba kecil yang terjatuh ke lubang. Belum sempat naik kembali, tiba-tiba kereta berjalan. Untuk kedua kalinya, Sahida terpisah oleh ibunya. Berjalan sendirian di negara orang, tak mengenal siapapun, kelaparan, dan kehausan. Di sana Sahida bertemu dengan seorang pemuda baik yang memberinya makan dan minum. Merasa tak memiliki siapapun, di sana Sahida merasa aman bersama paman, jadi dia terus mengikuti paman itu. Merasa tak tega meninggalkan Sahida sendirian, akhirnya paman membawa Sahida pulang ke rumah tunangannya. Di malam hari, saat paman dan tunangannya membawa Sahida untuk makan di luar, tiba-tiba Sahida menangis melihat adegan seorang ibu yang menyuapi anaknya. Di malam hari saat satu keluarga menonton pertandingan bisbol, ada yang berbeda dengan Sahida. Dia terlihat sangat senang ketika tim lawan menang, sampai semua orang heran dan paman bertanya pada Sahida, "Apakah itu negaramu?" Kemudian Sahida menganggukkan kepalanya. Ternyata negara tempat Sahida tinggal adalah musuh dari negara tempat dia tersesat. Setelah ayah tunangannya mengetahui itu, dia sangat marah dan menyuruh sang paman pengurus kepulangan Sahida secepatnya. Di pagi hari paman membawa Sahida ke kedutaan negara untuk memulangkan ia ke negaranya, namun Sahida tak memiliki paspor dan di kedutaan sedang ada demo besar-besaran. Mencari cara lain, paman membawa Sahida ke sebuah agen ilegal untuk memulangkan Sahida ke negara dan orang tuanya. Paman berniat memberikan Sahida gelang sebagai kenang-kenangan, namun saat ia kembali ke agen tersebut, agennya sudah tutup. Ketika hendak pergi, paman menoleh dan melihat pemilik agen membawa Sahida dengan sebuah becak. Paman terus mengikutinya hingga ia menemukan becak yang tadi dinaiki oleh Sahida. Setelah mengetahui ternyata agen itu ingin menjual Sahida, paman sangat marah dan kecewa. Dia memukuli satu persatu orang yang ada di ruangan itu, termasuk orang tua pemilik agen. Setelah kejadian itu, paman berjanji dia sendiri yang akan mengembalikan Sahida kembali ke negara dan orang tuanya, apapun resiko dan yang akan dia hadapi. Di pagi hari, paman dan Sahida memulai perjalanannya. Misi pertamanya itu melewati perbatasan antar negara. Sangat tidak mudah melewati perbatasan dengan situasi yang sedang konflik. Di perjalanan paman dan Sahida bertemu seseorang yang bisa membantunya untuk melewati perbatasan, tapi mereka disuruh untuk bayar. Paman adalah pria yang baik dan jujur. Dia merasa telah membuat suatu kesalahan karena melewati perbatasan melalui terowongan, jadi paman menunggu tentara perbatasan untuk meminta izin melanjutkan perjalanannya. Setelah tentara perbatasan datang, paman berusaha menjelaskan, tapi dia terus dipukuli, hingga pada akhirnya mereka diizinkan melanjutkan perjalanan karena merasa kasihan dengan Sahida yang terus menangis. Sesampainya di negara Sahida, mereka ditangkap oleh polisi karena ketahuan tidak memiliki paspor, jadi mereka dibawa ke kantor polisi. Di kantor, Sahida melihat kampung tempat dia tinggal di kalender, tapi saat itu polisi bersikap kasar pada Sahida, jadi paman memukuli polisi dan pergi dari sana. Ketika Sahida dan paman naik ke bus, mereka diikuti oleh wartawan yang merasa penasaran. Paman terus berusaha mencari desa yang ada di kalender. Setelah memukuli polisi,
Paman menjadi buronan, tapi orang tua di sebuah sekolah membantunya kabur dari pencarian polisi. Saat perjalanan menuju desa Sahida, polisi melakukan pencarian mereka dengan menghentikan setiap bus yang lewat. Namun Paman menyusun rencana, dirinya mengalihkan perhatian polisi dan wartawan membawa Sahida lari ke desanya. Paman terus berlari dari kejaran polisi, sedangkan Sahida dan wartawan berlari menuju rumah Sahida. Setelah lama terpisah, akhirnya Sahida dan ibunya bertemu. Tapi sayangnya Paman tertangkap oleh polisi. Dari awal wartawan merekam aksi heroik sang paman yang rela melakukan apa saja dan melawan setiap rintangan hingga Sahida bertemu orang tuanya dan membagikannya ke media sosial. Paman yang berada di kantor polisi terus dipukuli. Karena kebaikan, kejujuran, dan sikap toleransi sang paman, dia bukan hanya menolong gadis kecil yang tak bisa berbicara, tetapi Paman juga menyatukan negara yang sudah lama bermusuhan. Dan di akhir cerita Sahida akhirnya bisa berbicara, dan untuk pertama kalinya Sahida memanggil Paman. Paman terkejut dan berlari memeluk Sahida.